Halo, welcome back to my channel Ais Tell a Story dalam sesi belajar bisnis bareng Ai. Seperti video trailer yang udah Ai tayangin di channel YouTube Ais Tell a Story, kita akan ngebahas tentang bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas, model bisnis itu merupakan suatu penjelasan mengenai bagaimana suatu perusahaan atau suatu bisnis tertentu itu bisa membuat, kemudian menyalurkan, serta mendapatkan keuntungan dari nilai tambah yang muncul dalam produk yang diperjualbelikan. Itu yang dinamakan dengan bisnis model. Jadi model bisnis ini adalah ketika kalian membangun sebuah sistem, udah bisa ngebayangin nih suppliernya siapa, konsumennya siapa, kalian produknya apa, kemudian nilai tambahnya apa, kemudian kalian udah punya operational sistemnya seperti apa. Nah, kanvas itu adalah media di mana kalian menuangkan semua pikiran tentang model bisnis tersebut. Maka disebutlah dengan bisnis model kanvas karena dia dituangkan dalam sebuah kertas yang lebar, media datar untuk melihat secara keseluruhan dalam satu view semua hal yang berkaitan dengan bisnis yang kalian bangun. Kalau dengar istilah bisnis model kanvas, itu orang-orang akan berpikir kanvas yang dipakai oleh orang yang melukis. Oke, mungkin bisa dibilang seperti itu. Singkatnya, bisnis model kanvas itu sering kita sebut dengan bisnis model generation. Dalam buku yang ditulis oleh Alexander Osterwalder dan teman-temannya yang berjudul Business Model Generation, itu mereka mengupas tuntas tentang bagaimana bisnis model kanvas itu bisa mempengaruhi sebuah sistem bisnis yang mau dibangun ataupun yang udah berjalan itu bisa seefektif mungkin menuju pasar yang mereka inginkan. Entah itu mereka dengan tujuan meningkatkan omset atau dengan tujuan untuk branding. Di video sebelumnya, Ai sudah menjelaskan bahwa ada 4 hal marketing dasar yang harus diketahui oleh seseorang yang ingin memulai bisnis. Yang pertama, dia harus mengerti bagaimana produknya itu memiliki nilai lebih. Kemudian yang kedua, dia tahu nih market seperti apa yang mau dituju. Yang ketiga, dia tahu nih konsumennya itu tipikal orang yang seperti apa. Dan yang keempat, dia tahu media channel yang mau dia bangun dan yang mau dia gunakan untuk sebagai media promosi, entah itu channel offline maupun channel online. Berangkat dari hal itu, sebenarnya bisnis model kanvas juga akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hal serupa. Namun, ini polanya itu justru lebih luas karena ini dikaitkan dengan sebuah teori input-output analysis. Apa itu input-output analysis? Input-output analysis ini adalah sebuah sistem yang melibatkan supplier, kemudian perusahaan dan juga konsumen. Input itu adalah ketika supplier memberikan barangnya kepada perusahaan yang notabene perusahaan ini bisa jadi dia adalah sebuah brand, bisa jadi dia adalah sebuah perusahaan dengan manajemen sistem, atau bisa jadi dia adalah perusahaan yang mengolah ulang bahan mentah yang diberikan oleh supplier. Nah, kemudian di perusahaan inilah terbentuk sebuah barang, terbentuk sebuah produk yang siap untuk dipasarkan. Kemana produk itu akan dipasarkan? Yaitu targetnya adalah konsumen selaku output dari teori input-output analysis. Nah, kemudian apa sih hubungannya bisnis model kanvas dengan teori input-output analysis ini? Oke, hubungannya itu adalah adanya keterkaitan secara berkesinambungan antara supplier, perusahaan, dan konsumen, atau konsumen, perusahaan, kemudian supplier. Adanya penawaran, adanya permintaan, dan itu juga yang kemudian dijabarkan dalam bisnis model kanvas. Fitur-fitur apa saja yang ada di dalam bisnis model kanvas? Yang pertama,
ada customer segment. Dalam customer segment, mereka menganalisis dan mendeskripsikan suatu permasalahan yang dialami oleh seorang konsumen, dan permasalahan itu tidak hanya dialami oleh satu orang konsumen, tapi banyak konsumen. Nah, dari situ mereka membaca peluang bahwa mereka harus menciptakan suatu bisnis yang merupakan solusi untuk permasalahan dari konsumen tersebut. Jadi, sebenarnya bisnis itu berangkat dari masalah orang lain ya. Kalau misalnya orang itu pintar ngebaca situasi, ngebaca peluang, itu benar-benar bisa menciptakan banyak peluang gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, setelah customer segment itu terbentuk, mereka harus membentuk bagan yang kedua, yaitu value proposition. Apa itu value proposition? Value proposition itu adalah nilai lebih dari produk yang kamu tawarin. Misalnya nih, kamu nawarin suatu produk untuk solusi seorang konsumen, tapi ternyata produk yang kamu tawarkan ini adalah produk yang kesekian, yang artinya kamu juga memiliki pesaing-pesaing yang lain yang memiliki produk solusi serupa gitu. Nah, kemudian produk kamu muncul, ini apa sih perbedaan dari produk sebelumnya? Kemudian apa sih yang kamu tawarin yang bisa membuat ini berbeda dari produk orang kebanyakan? Jadi itu yang dinamakan dengan value proposition. Nah, selanjutnya setelah adanya customer segment, kemudian value proposition, maka muncullah sebuah bagan yang dinamakan dengan channel distribution. Channel distribution ini itu hadir di antara dua bagan ini. Kenapa? Karena dia merupakan penghubung antara customer dengan produk. Itu yang dinamakan channel distribution. Jadi channel distribution ini bisa berupa media yang kamu gunakan untuk menjual, mempromosikan, kemudian mengenalkan produk kamu ini sebagai produk yang baru aja lahir, dan ini merupakan produk terbaru, teranyar, dan konsumen harus tahu. Nah, bagaimana cara konsumen harus tahu? Yaitu dengan cara kamu membuat sebuah media yang bisa memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen. 3 bagan sudah terbentuk, mulai dari customer segment, kemudian value proposition, sampai dengan channel distribution. Nah, dari ini berangkatlah lahir sebuah bagan di atasnya yang dinamakan dengan customer relationship, yaitu membangun hubungan antara seorang marketer atau seorang penjual kepada konsumen. Jadi bagaimana kalian memanfaatkan channel distribution tadi untuk membangun relationship kepada customer kalian. Jadi membuat customer kalian itu secara sukarela membeli produk kalian tanpa harus kalian paksa, tanpa harus kalian bikin mereka itu nggak ikhlas, tapi membuat mereka tertarik banget nih sama produk kalian. Nah, disitulah peran seorang marketer untuk membangun customer relationship yang baik. Kemudian 4 bagan sudah terbentuk. Nah, udah ada customer nih, kemudian udah ada, kalian tahu nih mau jual produk apa, kemudian channelnya udah terbentuk, kemudian kalian juga udah membangun nih customer relationship yang baik. Nah, 4 bagan ini akan mengantarkan kalian kepada yang namanya key activities. Apa itu key activities? Jadi key activities ini adalah sebuah sistem yang berjalan pada suatu perusahaan untuk mempermudah suatu produk itu jadi dan siap untuk dipasarkan. Di sana juga ada peran supplier terhadap perusahaan, dan itu adalah bagan yang harus terbentuk untuk melihat secara lebih luas apa aja sih operasional yang diperlukan ketika kita ingin menjalankan bisnis tersebut. Selain key activities, juga akan muncul secara otomatis yaitu key resources. Jadi key resources itu adalah sumber daya manusianya. Jadi ketika kalian ada punya sistem operasional nih untuk menangani banyak hal terkait dengan penjualan dalam suatu perusahaan, maka kalian itu harus memerlukan SDM. Nah, SDM inilah yang akan menjalankan secara keseluruhan sistem operasional di dalamnya, dan itu juga meliputi SDM seperti apa sih yang kalian butuhkan.
Jadi dari key activities dan key resources ini terbentuklah yang namanya key partnership. Dari key partnership ini tidak hanya hubungan antara atasan dengan bawahan, tapi juga antara sebuah perusahaan dengan supplier. Jadi bagaimana membangun kerjasama, entah itu untuk bahan mentah, entah itu untuk pengolahan, entah itu untuk desain dan sebagainya, itu perlu banget di sana. Setelah semua bagian di atas itu terbentuk, mulai dari customer segment, value proposition, kemudian channel distribution, customer relationship, kemudian melahirkan ada key activities dan key resources, dan melahirkan key partnership. Maka dari semua keseluruhan sistem itu akan melahirkan sebuah yang namanya revenue stream. Jadi revenue stream itu adalah bagian yang terlahir ketika kalian sudah menargetkan omset seperti apa yang kalian inginkan dari sebuah produk. Revenue stream itu adalah tempat di mana kalian melihat omset kalian sebelum dikurangi cost yang lahir dari sistem key partnership yang tadi. Setelah bagian revenue stream itu, barulah kita masuk ke yang namanya cost structure. Cost structure ini seperti yang aku bilang tadi, itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dari munculnya sebuah sistem operasional dalam perusahaan. Jadi kalau di dalam cost structure itu ada yang namanya fixed cost, ada yang namanya variable cost. Jadi fixed cost itu adalah biaya-biaya yang rutin kalian keluarkan setiap bulan gitu. Jadi kayak misalnya kayak biaya listrik, biaya gaji dan sebagainya, itu harus ada masuk dalam fixed cost. Kalau variable cost itu adalah biaya-biaya tidak terduga yang lahir bervarian setiap bulannya, itu hampir berbeda gitu. Bahkan bisa jadi itu masuk dalam fixed cost ketika variabel itu muncul secara terus-menerus dan akhirnya menjadi rutinitas yang harus dibayar per bulannya. Itu aja secara singkat pembahasan tentang bisnis model Canvas. Nah, dari berbagai macam fitur itulah kalian bisa mulai nih sedikit demi sedikit tahapan-tahapan yang harus kalian persiapkan. Tapi dari semua hal itu, yang kalian harus fokuskan adalah bagaimana kalian membangun hubungan yang baik antara kalian dengan supplier maupun kalian dengan konsumen. Jadi kedua hal itu bisa seimbang antara input dan output seperti yang tercantum dalam teori input dan output analysis. Oke, mungkin sekian itu dari Ai. Semoga penjelasan tentang bisnis model Canvas ini bermanfaat ya teman-teman. Ai juga masih belajar, makanya dalam hashtag belajar bisnis bareng Ai ini, Ai bakal kasih informasi yang baru banget Ai pelajarin, yang masih anget-anget Ai pelajarin, dan kita bisa praktekkan bersama-sama. Ai sejauh ini juga masih sampai pada tahapan membangun relationship dengan konsumen. Ai udah punya produk, Ai udah tahu nih masalah konsumen, dan Ai sudah tahu solusi. Kemudian Ai tahu nih produk yang pengen Ai tawarkan. Ai juga udah mulai ngebangun channel distribution Ai, dan Ai sekarang juga berusaha ngebangun customer relationship seperti yang Ai jelaskan tadi. So, kamu udah sampai mana? Jangan sampai nggak mencoba ya teman-teman, karena semua dari hal yang kita lakukan, dari semua hal yang Ai kasih tahu ke kalian, itu hanya akan percuma ketika kalian tidak berani mencoba. So, ketika kalian merasa tidak memiliki circle yang mendukung dengan passion kalian dalam berbisnis, sini ikut join dalam circle bisnis Ai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian semua. So, jangan lupa tetap stay tune di channel Ai Stella Story, karena kedepannya Ai bakal suguhin video-video yang daging semua. Sampai jumpa.